Shalom, selamat Sabat, selamat tahun baru 2022. Tuhan yang mengasihi kita akan menyertai kita selama tahun 2022 dan sepanjang hidup kita. Pada hari Sabat ini, kita akan belajar bersama firman Tuhan dan kita merenungkan bersama melalui sebuah judul, yaitu Menatap dan Menjalani tahun 2022. Menatap dan menjalani tahun 2022. Apabila kita sampai kepada tahun 2022, biasanya banyak orang mengevaluasi keadaan kehidupannya. Dan apabila kita menyadari bahwa tahun 2021 ke 2022 tentu ada yang berubah. Paling tidak angkanya berubah dari 2021 menjadi 2022. Bagaimana dengan diri kita? Adakah yang berubah? Berubahnya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Yang dapat segera kita tampak secara kasat mata, misalnya, apakah berat badan saya bertambah atau berkurang? Atau apakah mobil saya berubah dari yang tadinya buruk menjadi bagus, indah? Atau bagaimana dengan rumah saya? Apakah yang tadinya tertata rapih, kenapa kita mendapatinya di awal tahun ini menjadi berantakan? Bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan karakter dan hati kita? Adakah yang berubah? Apakah saya yang tadinya pemarah sekarang menjadi peramah? Apakah gaya hidup saya yang tadinya penuh dengan hal-hal keduniawian sekarang menjadi lebih rapat dengan kehidupan kebenaran Kristus? Firman Tuhan menyatakan dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ayat ini menyatakan bahwa kita harus berubah, tidak boleh sama lagi dengan kehidupan kita sebelumnya, atau kehidupan dunia yang penuh dengan segala kejahatannya. Dan di dalam terjemahan King James Version, berubahlah oleh pembaharuan budimu, dinyatakan sebagai renewing of your mind. Pikiran kita perlu diperbaharui, hati kita perlu diperbaharui. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus diubahkan. Pikiran kita, hati kita, kita harus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dalam pembelajaran ini, kita mungkin bertanya, siapa yang mengubah itu? Dan bagaimana terjadinya perubahan itu? Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang mengatakannya. Selanjutnya, Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, di luar Kristus saya tidak bisa berubah. Bahkan kemauan untuk berubah dan pekerjaan-pekerjaan baik yang ada dalam diri saya, Allah lah yang mengerjakannya. Ajaib. Kita hanya menerima kuasa Allah dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah.
Lalu bagaimana terjadinya perubahan? Efesus 5 ayat 18b menyatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam teks Yunani asli, ayat ini bermakna, biarlah dirimu secara terus-menerus dan berulang-ulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarlah dirimu secara terus-menerus dan berulang-ulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kolose 3 ayat 10 menyatakan, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita harus diperbaharui terus-menerus setiap hari agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Suatu proses di mana Roh Kudus terus-menerus bekerja dalam hati kita. Agar apa? Yohanes 10 ayat 10 dan Kolose 2 ayat 10 menyatakan, agar kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Bagaimana caranya agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang setiap hari memenuhi hati kita? Lukas 11 ayat 8-13 mengatakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu meminta, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ini adalah perumpamaan Yesus tentang seorang sahabat yang meminta makanan atau roti kepada sahabat tetangganya, karena ia kedatangan tamu, tapi dia sedang tidak punya makanan. Dia meminta. Pemilik rumah ini seperti terganggu karena sudah malam, ya. Dia agak enggan untuk bangun, ya. Tetapi karena sikap yang tidak malu itu, yaitu terus meminta, dia persistence, meminta, maka akhirnya sahabatnya itu memberikan roti. Terpenuhilah kebutuhan tetangganya ini. Ayat 11 dari Lukas, ayat 9, maksud saya, dari Lukas 11 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Yesus mengatakan, nggak akan ada bapa yang seperti itu, memberikan yang buruk kepada anaknya. Puncaknya ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta. Tugas kita meminta. Dalam perikop ini dicatat ada 6 kali kata meminta, 2 kali kata mencari, dan 2 kali kata mengetuk. Semuanya kata kerja, menunjukkan kita harus aktif, ada tindakan untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Itu adalah tugas kita. Ketika kita sedang menjalani hari-hari tahun 2022, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta setiap hari. Bukan cuma 1 kali, Tuhan hadirlah dalam hidupku menuntunku sepanjang tahun 2022. Tidak, setiap hari diperbaharui. Yesus pun meminta kuasa Bapanya setiap hari berdoa. Saudaraku, di dalam menatap dan menjalani tahun 2022, tentu kita harus dekat kepada Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu menginjil. Kita perlu mengubah gaya hidup kita yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Kita perlu berbuat baik. Dan ada satu hal yang acap kali sering diabaikan, yaitu menyanyi. Menyanyi. Kisah Para Rasul 16 ayat 19-34 mencatat, kira-kira tengah malam
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dalam konteks bahasa Yunani, ketika Paulus dan Silas menyanyi itu adalah dalam satu tindakan bersama dengan berdoa. Dan dicatat bahwa berdoanya mereka itu kita lihat tidak bertelut karena kaki mereka dipasung. Tidak ada alat musik yang mengiringi, tidak meriah. Mereka menyanyi dengan kaki dipasung dan jauh dari kenyamanan diri. Mungkin juga nyanyian mereka tidak merdu. Tetapi mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Seorang sejarawan, Tertullian, mengatakan demikian. Sekalipun tubuh jatuh, sekalipun daging dilumpuhkan, semua hal adalah terbuka bagi roh. Kaki tidak merasakan rantai saat hati ada di surga. Ini adalah penggambaran dari keadaan Paulus dan Silas. Kaki mereka dirantai, tapi hubungan mereka dengan surga membuat mereka tetap bersuka cita. Ada kuasa dalam nyanyian. Karena dasarnya adalah Roh Kudus yang hidup dalam hati mereka. Selanjutnya, akan tetapi, kata akan tetapi dalam New King James Version diterjemahkan tiba-tiba. Terjadilah gempa bumi hebat, bukan gempa bumi biasa. Gempa bumi hebat, sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu penjara terbuka. Semua pintu penjara terbuka. Dan keadaan kondisi kepala penjara, dia kaget. Dan dia hendak bunuh diri karena menyangka orang hukuman semua telah melarikan diri. Dan bunuh diri adalah bentuk tanggung jawab dan dianggap dibenarkan, bahkan terhormat pada zaman penyembahan berhala. Jadi dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus berseru, "Jangan, kami semuanya masih ada di sini." Mereka berdua tidak melarikan diri karena bukan penjahat. Bahkan ajaibnya semua tahanan juga tidak melarikan diri. Saudaraku, dalam keadaan genting, karena ada hubungan yang terus-menerus dengan Roh Kudus, Paulus malah masih memikirkan keadaan kepala penjara ini. Jangan bunuh diri. Dan kepala penjara itu masuk dengan gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas. Mereka diantar keluar dan berkata, kepala penjara ini berkata, "Tuan, apakah yang harus kami perbuat supaya aku selamat?" Dalam bahasa Yunani, tuan itu adalah kurioi. Itu adalah suatu sebutan atau gelar hormat. Tuan, ini kepala penjara yang harusnya memerintah dengan seenaknya kepada tahanan. Biasanya seperti itu. Lalu kedua hamba Tuhan ini menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Karena hubungan yang terus-menerus dengan Roh Kudus, ya dipenuhi dengan roh, mereka menyanyi sekalipun dalam keadaan sulit, bahkan sempat menginjil, dan orang bertobat. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu kepala penjara itu membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudaraku, lihat rentetan dari keadaan kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Mereka menyanyi. Ada kuasa dalam nyanyian mereka. Kepala penjara bertobat. Dan seisi rumahnya pun ikut bertobat. Paulus dan Silas sudah memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Karakternya serupa Kristus. Perilakunya tenang, sabar, lemah lembut. Dia memikirkan kepentingan orang lain. Dalam misi penginjilan, dia membawa kabar baik tentang Yesus Kristus. Berdoa dan menyanyi adalah keseharian dalam kehidupan mereka berdua. Nyanyian mereka adalah pujian bagi Allah. Tidak megah, tidak ada alat musik pengiring, a cappella.
tidak gaduh, tetapi tenang. Baju mereka compang-camping setelah dicambuk. Sikap mereka tidak melompat atau menari karena kaki mereka dipasung, tetapi Tuhan berkenan hadir karena hubungan mereka dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Kuasa Allah menjadikan kepala penjara yang tadinya kasar menjadi lemah lembut terhadap Paulus dan Silas. Ia membersihkan bilur bekas dicambuk, membawa ke rumahnya untuk makan. Dan seisi rumahnya menerima kebenaran Kristus. Saudaraku, bagaimana nyanyian yang benar memiliki kuasa dari Tuhan? Seorang penulis Kristen bernama E.G. White dalam bukunya Education halaman 167 dan 168 mengatakan, menyanyi adalah tindakan ibadah sama seperti doa. Memang banyak lagu adalah doa. Alkisah, ada suami istri yang anaknya sakit radang selaput otak. Jadi mereka harus pulang pergi ya berkala dari rumah ke rumah sakit. Pada suatu saat, sang ayah menerima telepon dari rumah sakit. Wah, dia sudah stres. Apalagi nih berita dari rumah sakit. Dan betul, rumah sakit mengatakan, Bapak, segeralah ke rumah sakit. Keadaan anak Anda kritis. Lalu ia mengajak istrinya mengeluarkan mobil dengan cepat-cepat. Kepalanya penuh dengan segala pergumulan. Dan ia mengendarinya dengan kurang hati-hati, sehingga hampir terjadi kecelakaan. Menyadari hal itu, istrinya berkata kepada suaminya, mari kita mampir sebentar di ujung jalan sana, ada sebuah gereja kecil, kita berdoa dulu. Lalu mereka mampir di gereja kecil itu dan mereka berdoa. Di dalam doa itu, yang acap kali adalah sebuah nyanyian, ada kuasa Tuhan yang menjamah hati kedua orang ini, suami dan istri. Kegalauan mereka, kepanikan mereka diteduhkan oleh kuasa Roh Tuhan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke rumah sakit dengan tenang dan siap menerima apapun kabar yang disampaikan oleh dokter di rumah sakit. Seorang yang pernah menerima Nobel Prize, Dr. Alexis Carrel, mengatakan demikian. Ia terkenal karena bukunya yang berjudul Man the Unknown. Dia mengatakan demikian, doa adalah sebuah bentuk energi paling kuat yang dapat ditimbulkan oleh seseorang. Itu adalah sebuah kekuatan yang sama nyatanya dengan gravitasi bumi. Dalam doa, manusia mencari tambahan atas energinya yang terbatas dengan memohon kepada sumber energi yang tidak terbatas. Luar biasa pernyataan ini dan benar adanya. Setiap kali kita bernyanyi, setiap kali kita berdoa, dalam ketulusan, dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, akan ada terjadi sesuatu bahkan yang di luar dugaan kita. Apakah hal itu berlaku pada zaman dulu atau sekarang? Allah kita adalah Allah yang sama. Bahkan dalam menghadapi kematian, di sana ada kuasa yang ajaib. Mari kita lihat sejenak. John Huss, ia adalah termasuk seorang reformator yang berdiri teguh pada kebenaran, sekalipun gereja pada saat itu akan menghukum dia karena dianggap seorang bidat. Ketika api menyala di sekelilingnya, ia mulai menyanyi. Dia dihukum dibakar di sebuah tiang. Nyanyian dia adalah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia menyanyi sampai suaranya terdiam untuk selamanya. Dari mana bisa terjadi hal itu? Kuasa Tuhan adalah dalam nyanyian. Karena John Huss menghidupkan kebenaran yang dia pertahankan, sekalipun dia menghadapi kematian. Yang lain, Jerome dari Praha. Dia dihukum sama dengan John Huss. Sepanjang jalan ia menyanyi, wajahnya bercahaya penuh sukacita dan kedamaian. Pandangannya tertuju kepada Kristus dan baginya kematian telah kehilangan kengeriannya.
Luar biasa. Kata-kata terakhir yang diucapkan sementara nyala api membesar di sekelilingnya adalah sebuah doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanilah aku dan ampunilah dosa-dosaku, karena Engkau tahu aku selalu mencintai kebenaran-Mu. John Huss dan Jerome, keduanya mereka menetapkan hati pada waktu saat terakhir datang menjelang. Mereka telah bersedia menghadapi api itu seperti mereka menghadapi pesta pernikahan. Mereka tidak mengeluh kesakitan. Ketika nyala api menjulang, mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian. Dan kehebatan api tidak dapat menghentikan nyanyian mereka. Ini adalah dicatat dalam sejarah kehidupan mereka berdua. Ya. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan Yesus, teladan kita? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Yesus adalah yang mengisi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Dan di atas semua hal di bumi dan udara dan langit, Yesus menulis pesan dari kasih Allah. Masih dari penulis Kristen yang sama, Ellen G. White, kita teruskan. Saat bekerja sebagai tukang kayu, beberapa orang mengganggunya agar menjadi tidak sabar, namun Yesus mulai menyanyi beberapa mazmur yang indah, dan sebelum mereka menyadari apa yang mereka perbuat, mereka ikut menyanyi dengannya. Pengaruh dari kuasa Roh Kudus hadir saat itu. Saudaraku, jangan abaikan menyanyi dalam kebenaran, memuji Tuhan, memohon, bersyukur. Ada kuasa yang luar biasa di sana. Dengan suara yang merdu, Yesus menyambut sinar pagi hari. Dengan nyanyian syukur, Yesus menyambut saat bekerja dan membawa kegembiraan surgawi bagi yang penat dan berbeban berat. Roh Yesus tidak pernah begitu dikuasai kekhawatiran duniawi, sehingga lupa waktu atau lupa memikirkan hal-hal surgawi. Yesus sering mengadakan hubungan dengan surga dalam nyanyian. Orang-orang Nazaret kerap kali mendengar suaranya diangkat untuk menyanyi dalam doa dan syukur kepada Allah. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Saat Yesus bangkit dalam keagungan dan kemuliaan, malaikat penjaga menyembah dengan hormat Sang Penebus dan menyambutnya dengan nyanyian pujian. Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Malaikat sekelilingnya menyanyi lagu pujian. Saat Yesus naik ke surga, Yesus berkata, "Ketahuilah, aku akan menyertaimu hingga kesudahan dunia." Dan terdengarlah musik terindah dan penuh sukacita oleh paduan suara malaikat. Luar biasa. Nyanyian untuk kemuliaan Tuhan sering mengenyahkan musuh, dan pujian bagi Tuhan akan mengalahkannya dan memberikan kita kemenangan. Ada satu nasihat yang perlu kita perhatikan. Saat ada nyanyian dalam rumah tangga, lagu yang manis dan merdu, akan ada lebih sedikit kritikan atau kecaman dan lebih banyak riang, pengharapan dan sukacita. Lebih banyak kita menyanyi dalam rumah tangga. Kita tidak akan punya pemikiran atau waktu untuk mengkritik anak kita, mengkritik suami kita, mengkritik istri kita atau anak-anak kita dan lingkungan kita. Karena nyanyian kita berisi kebenaran Tuhan. Harus ada satu hubungan yang hidup dengan Allah dalam doa, satu hubungan yang hidup dengan Allah dalam nyanyian, pujian, dan ucapan syukur. Mulailah mendidik lidah Anda untuk memuji Dia, dan latih hati Anda untuk menyanyi kepada Allah. Dan ketika si jahat mulai membuat Anda murung, nyanyikan pujian bagi Allah. Lagu adalah senjata yang selalu dapat kita gunakan melawan keputusasaan. Ketika kita membuka hati terhadap sinar matahari dari kehadiran Juru Selamat, kita akan memiliki kesehatan dan berkat-Nya. Luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja melalui nyanyian yang benar, yang berisi kebenaran Kristus kepada Allah, sumber kebenaran itu. Jadikan pekerjaan Anda menyenangkan dengan lagu-lagu pujian. Coba praktekkan. Ketika kita mengerjakan sesuatu sambil bernyanyi, jangan hanya senandungkan nadanya. Di dalam kata-kata ada kuasa di sana yang kita dengar, kemudian kita cerna di dalam kepala kita, dan itu menghasilkan suatu energi. Ya, tidak berlalu begitu saja.
Ketika manusia bernyanyi dengan roh dan pengertian, para musisi surgawi mengangkat suara dan bergabung dalam lagu ucapan syukur. Kemampuan bernyanyi adalah karunia Allah. Biarlah itu digunakan untuk kemuliaannya. Jadi saudaraku, bernyanyilah senantiasa. Bernyanyilah senantiasa. Menatap dan menjalani tahun 2022. Berdoalah setiap hari, terus-menerus meminta Roh Kudus agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk mengurapi kita dengan kuasa, untuk berubah dalam roh dan pikiran hati kita. Hidup kita sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran. Kita akan dengan tenang menatap dan menjalani tahun 2022 dengan sukacita, dengan kekuatan dan kemenangan. Tentu saja ada pergumulan dalam tahun 2022. Dalam pergumulan, setiap hari menyanyi senantiasa, memuji, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan yang telah berjanji. Ketahuilah, aku akan menyertaimu hingga kesudahan dunia. Dunia kita segera berakhir. Yesus Kristus segera datang kembali. Sejak semula, nyanyian mempunyai makna, mempunyai kuasa apabila Roh Kudus ada di dalamnya. Yesus Kristus menghidupkannya. Paulus dan Silas menghidupkannya, kita pun menghidupkannya. Dan saat kita hidup dalam kebenaran, setia hingga akhir, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan para malaikat di surga. Nyanyian mereka yang menang di surga adalah nyanyian Musa dan nyanyian domba Allah. Firman Tuhan yang menyatakannya dalam Wahyu 15 ayat 3. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam menatap dan menjalani tahun 2022. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.